Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Saat ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi mendapati bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan motivasi bagi saya sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin rahimakumullah, bahwa para ulama, khususnya Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, memberikan sebuah gambaran tingkatan puasa atau saum bagi kaum muslimin. Tingkatan-tingkatan ini merupakan sebuah acuan motivasi bagi kaum muslimin bagaimana kita meningkatkan tingkat kualitas amal derajat kita sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhan. Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa orang yang berpuasa mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, saumul am, puasanya orang yang umum, orang yang biasa. Bagaimana puasa orang biasa, orang umum? Puasa orang yang umum, orang biasa, yaitu orang yang ketika malam berniat puasa bulan Ramadan, kemudian setelah imsak menahan dirinya dari makan dan minum, dari segala hal yang membatalkan puasa, sampai kemudian waktu maghrib datang. Dia hanya merasakan lapar, merasakan haus, tanpa kemudian dia jawarihnya, anggota badannya merasakan ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia beramal dalam ekonomi contohnya, dia tetap melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sisi ekonomi, contoh di sisi-sisi transaksi-transaksi yang dia lakukan. Atau dalam yang lain, dalam masalah akhlak, dia masih suka menghibah, masih bisa suka ngerasani, kata orang Jawa bilang, ya. Jadi dia berpuasa dari terbitnya fajar, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, itu hanya mendapatkan itu saja, tanpa disertai dengan ketaatan yang lain, ketaatan pada hukum-hukum Allah yang lain selain puasa. Ini puasanya orang umum, kata beliau. Kemudian tingkatan selanjutnya di atas puasa orang umum itu saumul khos, puasanya orang yang khusus, yaitu seorang yang puasa dari fajar terbit kemudian sampai terbenamnya matahari alias sampai maghrib datang. Tapi sembari dia berpuasa melakukan amal soleh, melakukan puasa bulan Ramadan, jawarihnya, seluruh anggota badannya juga melakukan kekangan, melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpuasa bulan Ramadan, dalam ekonominya dia juga berpuasa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Di dalam akidahnya dia juga berpuasa untuk kemudian jangan sampai terjatuh kepada perbuatan syirik.
dalam berpolitiknya dia juga berpuasa, menahan dirinya. Bagaimana kemudian aktivitas politiknya itu hanya politik Islam saja, yaitu politik yang sudah digambarkan, sudah diajarkan oleh nabinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi puasa yang kedua ini, puasa orang khusus adalah orang yang berpuasa tapi tidak sekedar menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa haus, atau meninggalkan dari segala yang membatalkan puasa, sekaligus jawarihnya, anggota badannya juga menahan al-imsak, menahan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan kedua. Kemudian ada lagi puasa yang tingkatan ketiga, yaitu saumul khosul khos. Puasa orang yang istimewa, orang yang khususul khusus. Puasa khusul khusus. Oh, puasa yang orang istimewa itu gimana? Puasa yaitu yang dia menahan lapar, menahan haus dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sekaligus jawarihnya, anggota badannya menahan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dadanya, akidahnya, fikrohnya, pemikirannya tidak lepas dari zat Allah Subhanahu wa taala, atau al-muwahhid bi zatillah, atau selalu idrok silatum billah. Kaum muslimin rahimakumullah, 3 tingkatan puasa ini bukan berarti kemudian puasa yang pertama ini puasanya rakyat jelata, tingkatan kedua ini puasanya para ulama, tingkatan ketiga ini tingkatnya para wali. Bukan seperti itu. Kenapa puasa di tingkatan kayak gini? Karena supaya hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan apa yang diperintah dilarang Allah Subhanahu wa taala berpacu untuk lebih baik. Karena diciptakannya kehidupan ini, diciptakan kematian ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah mencoba memberi cobaan kepada kalian semua, hai hamba-hambaku, ayyukum, mana-mana dari kalian, ahsanu, yang lebih bagus amala, amalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sekelumit dari saya. Mudah-mudahan ini merupakan wasiat motivasi untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kaum muslimin semuanya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.